Menurut Piaget dan Vygotsky, tahap-tahap perkembangan bahasa anak adalah sebagai berikut. Pada tahap meraban pertama, selama bulan-bulan awal kehidupan, bayi-bayi menangis, mendengkur, mendenguk, menjerit, dan tertawa. Bunyi-bunyi seperti itu dapat ditemui dalam segala bahasa di dunia. Tahap meraban pertama ini dialami oleh anak berusia 0-5 bulan. Pada usia 0-2 minggu, anak sudah dapat menghadapkan muka ke arah suara. Mereka sudah dapat membedakan suara manusia dengan suara lainnya. Pada usia 1-2 bulan, mereka dapat membedakan suku kata, seperti bu dan pak. Mereka bisa merespons secara berbeda terhadap kualitas emosional suara manusia. Misalnya, suara marah membuat dia menangis, sedangkan suara yang ramah membuat dia tersenyum dan mendekat. Usia 3-4 bulan, mereka sudah dapat membedakan suara laki-laki dan perempuan. Dan pada usia 6 bulan, mereka mulai memperhatikan intonasi dan ritme dalam ucapan. Pada tahap ini, mereka mulai meraban atau mengoceh dengan suara melodis. Dapat disimpulkan bahwa anak pada tahap meraban 1 sudah bisa berkomunikasi, walau hanya dengan cara menoleh, menangis, dan tersenyum. Dengan demikian, orang tua dan anak sudah berkomunikasi dengan baik sebelum anak dapat berbicara. Inisiatif untuk berkomunikasi datangnya dari orang tua. Pada tahap ini, perkembangan yang mencolok adalah perkembangan komprehensi, artinya penggunaan bahasa secara pasif. Komprehensi merupakan elemen bahasa yang dikuasai terlebih dahulu oleh anak sebelum anak bisa memproduksi apapun yang bermakna. Pada hakikatnya, komprehensi adalah proses interaktif yang melibatkan berbagai koalisi antara 5 faktor, yakni sintetik, konteks lingkungan, konteks sosial, informasi, leksikal, dan prosodi. Jadi, bahasa tidak diturunkan melainkan dapat dikuasai melalui proses pemerolehan yang harus dipelajari dan ada yang mengajari. Secara fisik, ia sudah dapat melakukan gerakan-gerakan seperti memegang dan mengangkat benda atau menunjuk. Berkomunikasi dengan mereka mulai mengasyikkan karena mereka mulai aktif memulai komunikasi. Usia 5-6 bulan, bayi sudah dapat memahami ujaran orang dewasa. Di samping itu, bayi mulai dapat melakukan gerakan-gerakan seperti mengangkat benda dan secara spontan memperlihatkannya kepada orang lain. Tahap ini disebut juga tahap kata omong kosong, tahap kata tanpa makna. Ciri-ciri lain yang menarik selain yang telah disebutkan tadi adalah ocehan. Seringkali dihasilkan dengan intonasi, kadang-kadang dengan tekanan menurun yang ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan. Pada tahap ini, kemampuan anak untuk merespon apa yang dikenalkan secara berulang-ulang pun semakin baik. Misalnya, melambaikan tangan ketika ayahnya atau orang yang dikenalnya akan pergi, bertepuk tangan, menggoyang-goyangkan tubuhnya ketika mendengar nyanyian, dan sebagainya. Setelah anak melewati periode mengoceh, anak mulai mencoba mengucapkan segmen-segmen fonetik berupa suku kata, kemudian baru berupa kata. Misal bunyi bu, kemudian bubu, dan terakhir baru dapat mengucapkan kata ibu. Pada tahap ini, anak sudah dapat berinisiatif memulai komunikasi. Selain mengoceh, ia pun pandai menggunakan bahasa isyarat, misalnya dengan cara menunjuk atau meraih benda-benda. Gerakan isyarat tersebut memiliki 2 fungsi, yaitu untuk mengkomunikasikan sesuatu dan meminta sesuatu atau minta penjelasan. Contohnya ketika si anak meraih benda, tujuannya adalah ia meminta sesuatu atau meminta penjelasan. Si anak akan merasa puas jika orang dewasa melihat ke arah benda yang menarik perhatiannya. Tahap 1. Tahap holofrastik atau tahap linguistik pertama. Pada usia 1-2 tahun, masukan kebahasaan berupa pengetahuan anak tentang kehidupan di sekitarnya semakin banyak. Misalnya, nama-nama keluarga, binatang, mainan, makanan, kendaraan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor masukan inilah yang memungkinkan anak memperoleh semantik atau makna kata, dan kemudian secara bertahap dapat mengucapkannya. Tahap ini adalah tahap di mana anak sudah mulai mengucapkan satu kata. Pada tahap ini, gerakan fisik seperti menyentuh, menunjuk, mengangkat benda dikombinasikan dengan satu kata. Satu kata itu dapat berupa perintah, pemberitahuan, penolakan, pertanyaan, dan lain-lain. Kemajuan pada tahap satu kata diantaranya adalah mampu mengucapkan satu kata. Ucapan satu kata dikombinasikan dengan gerakan isyarat, lalu ia sudah biasa diajak bercakap-cakap.
Ia mengerti kapan gilirannya berbicara, lalu ia dapat melontarkan informasi baru dalam ucapannya. Tahap linguistik kedua ini biasanya mulai menjelang hari ulang tahun kedua. Kanak-kanak memasuki tahap ini dengan pertama kali mengucapkan 2 holofrase dalam rangkaian yang cepat. Pada periode ini, si anak terampil melontarkan kombinasi antara informasi lama dan baru. Pada periode ini tampak sekali kreativitas anak. Keterampilan tersebut muncul pada anak dikarenakan makin bertambahnya pembendarahan kata yang diperoleh dari lingkungannya dan juga karena perkembangan kognitif serta fungsi biologis pada anak. Tahap ini pada umumnya dialami oleh anak berusia sekitar 2,5 tahun sampai 5 tahun. Umumnya pada tahap ini anak sudah mulai dapat bercakap-cakap dengan teman sebaya dan mulai aktif memulai percakapan. Umumnya pada tahap ini anak-anak telah mulai menggunakan elemen-elemen tata bahasa yang lebih rumit, seperti pola-pola kalimat sederhana, kata-kata tugas, penjamakan, pengimbuhan terutama awalan dan akhiran yang mudah dan bentuknya sederhana. Beberapa keterampilan mencolok yang dikuasai anak pada tahap ini. Pada akhir periode ini, secara garis besar, anak telah menguasai bahasa ibunya. Artinya, kaidah-kaidah tata bahasa yang utama dari orang dewasa telah dikuasai. Pembendaharaan kata berkembang. Beberapa pengertian abstrak seperti pengertian waktu, ruang, dan jumlah yang diinginkan mulai muncul. Mereka mulai dapat membedakan kata kerja. Contoh, minum, makan, masak, pergi, pulang, mandi, dan kata-kata benda, baju, buku, gelas, nasi, susu, dan sudah dapat mempergunakan kata depan, di, ke, dari, kata ganti, aku, saya, dan kata kerja bantu, tidak, bukan, mau, sudah, dan sebagainya. Fungsi bahasa untuk berkomunikasi betul-betul mulai berfungsi. Anak sudah dapat mengadakan konversasi atau percakapan dengan cara yang dapat dimengerti oleh orang dewasa. Persepsi anak dan pengalamannya tentang dunia luar mulai ingin dibaginya dengan orang lain, dengan cara memberikan kritik, bertanya, menyuruh, memberitahu, dan lain-lain. Tumbuhnya kreativitas anak dalam pembentukan kata-kata baru. Gejala ini merupakan cara anak untuk mempelajari perkataan baru dengan cara bermain-main. Hal ini terjadi karena memang daya fantasi anak pada tahap ini sedang pesat berkembang. Tahap perkembangan bahasa anak yang cepat ini biasanya dialami oleh anak yang sudah berumur antara 4-5 tahun. Anak-anak sudah mulai menerapkan struktur tata bahasa dan kalimat-kalimat yang agak lebih rumit. Misalnya kalimat majemuk sederhana. Ada kalimat pertanyaan, kalimat berita, perintah, dan tanya. Walaupun anak-anak sudah dianggap mampu menyusun kalimat kompleks, tetapi mereka masih membuat kesalahan-kesalahan. Kesalahan tersebut dalam hal menyusun kalimat, memilih kata, dan imbuhan yang tepat. Pada tahap ini, anak sudah tidak mengalami kesulitan dalam mengucapkan bunyi-bunyi suara. Pada tahap ini juga, anak masih mengalami kesulitan bagaimana memetakan ide ke dalam bahasa. Pada tahap ini, anak-anak sulit mengucapkan kata-kata yang tidak muncul dari hati nuraninya, tetapi pada dasarnya anak-anak senang mempelajari sesuatu. Lambat laun mereka dapat mempelajari bahwa jika bersalah, mereka harus minta maaf dan mengucapkan terima kasih bila ditolong atau diberi sesuatu. Sejak usia 5 tahun, pada umumnya anak-anak yang perkembangannya normal telah menguasai elemen-elemen sintaksis bahasa ibunya dan telah memiliki kompetensi atau pemahaman dan produktivitas bahasa secara memadai. Berikutnya, anak memasuki usia sekolah dasar. Selama periode ini, anak-anak dihadapkan pada tugas utama mempelajari bahasa tulis. Hal ini dimungkinkan setelah anak-anak menguasai bahasa lisan. Salah satu perluasan bahasa sebagai alat komunikasi yang harus mendapat perhatian khusus di sekolah dasar adalah pengembangan baca tulis atau melek huruf. Dengan demikian, perkembangan baca tulis di sekolah dasar memberikan cara-cara yang mantap menggunakan bahasa dalam komunikasi dengan orang lain dan juga dengan dirinya sendiri. Dan pada masa perkembangan selanjutnya, yakni pada usia remaja, terjadi perkembangan bahasa yang penting. Periode ini merupakan umur yang sensitif untuk belajar bahasa. Remaja menggunakan gaya bahasa yang khas dalam berbahasa sebagai bagian dari terbentuknya identitas diri. Akhirnya, pada usia dewasa terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat besar antara individu yang satu dan yang lain dalam hal perkembangan bahasanya.
Ini bergantung pada tingkat pendidikan, peranan dalam masyarakat, dan jenis pekerjaan.